Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi kami tentang wider Indonesian Islam Modernism. Nah, kita masuk pada pandangan pertama, yaitu latar belakang. Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia mempunyai peran yang sangat penting dalam memahami perkembangan Islam moderat secara global. Sejarah Indonesia yang panjang dan kaya akan keragaman budaya dan kebebasan beragama telah menciptakan landasan yang kokoh bagi Islam moderat untuk berkembang dan turut membentuk wajah Islam di negeri ini. Namun, dalam beberapa dekade terakhir ini muncul pertanyaan mengenai arah Islam moderat di Indonesia, mengingat semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi di negeri ini. Di era yang didominasi oleh isu-isu global seperti radikalisasi, terorisme internasional, dan polarisasi, kajian Islam moderat di Indonesia menjadi semakin penting, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, politik, dan ekonomi, telah mempengaruhi sangat penting untuk memprediksi aliran gerakan ini di masa depan. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi peran dan tantangan Islam moderat di Indonesia, serta bagaimana gerakan tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, sehingga kita bisa memikirkan wider Indonesian Islam Modernism, atau kemana arah Islam moderat di Indonesia, dan lebih memahami peran Islam moderat di masa depan negeri ini. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang Islam moderat di Indonesia dan memberikan kontribusi positif terhadap diskusi tentang peran Islam moderat dalam dunia kontemporer saat ini. Kalau kita masuk kepada materi, kami di sini ada membuat rumusan masalah yang dibagi atas 5, yaitu yang pertama itu apa itu moderatisasi Islam, yang kedua apa saja prinsip-prinsip moderat Islam, ketiga bagaimana bentuk-bentuk moderat Islam, yang keempat bagaimana moderatisme Islam di Indonesia, yang kelima apa saja dan bagaimana organisasi Islam moderat di Indonesia. Nah, dan tujuan yang kami buat yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu moderatisasi Islam, yang kedua untuk mengetahui prinsip-prinsip moderat Islam, ketiga untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk moderat Islam, dan keempat untuk memahami bagaimana moderatisme yang ada di Indonesia, yang terakhir untuk mengetahui bagaimana organisasi Islam yang ada di Indonesia saat ini. Secara epistemologi, moderasi Islam berasal dari bahasa Arab yang disebut sebagai al-wasatiyah al-islamiyah, dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai wasit, serta memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah sebagai penengah atau pengantara, yang kedua adalah pelerai atau pendamai antara yang berselisih, dan yang ketiga adalah pemimpin. Sedangkan dalam bahasa Inggris, moderasi Islam disebut sebagai Islamic moderation, yang berarti sikap yang tidak berlebihan, wajar, biasa-biasa, dan tidak ekstrem. Dengan demikian, moderasi Islam merupakan jalan tengah yang diusahakan sebagai penengah antara pikiran dan sikap ketika adanya 2 sudut pandang berbeda dari seseorang. Moderasi Islam sebagai jalan tengah yang diusahakan tentu mengandung nilai-nilai yang tidak memihak pada pihak-pihak tertentu, tetapi berbeda pada porsi yang seharusnya. Wahbah Suhaili mengartikan moderasi Islam sebagai berikut. Moderasi dalam pengertian umum berarti seimbang dan tidak kemana-mana. Ini berarti bahwa Islam merupakan agama yang tidak berlebihan dalam segala perkara dan tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim dan tidak angkuh. Kemudian, moderasi Islam pada masa kini dipahami sebagai bentuk keseimbangan baik dalam sikap, perilaku, tatanan, dan moralitas. Hal ini mau menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak berlebihan dalam lingkup perkara, lingkup agama, keyakinan, lemah lembut, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi tersebut, maka konsekuensi dari moderasi Islam sebagai agama adalah tidak merugikan unsur atau hakikat-hakikat dari moderasi Islam itu sendiri. Dalam agama Islam mempunyai prinsip-prinsip moderasi, antara lain ialah keadilan, keseimbangan, dan juga toleransi, yang merupakan bagian dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dirumuskan oleh Imam Al-Hasan Asy'i dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang akidah, yang mengikuti salah satu 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Aswaja dengan nilai-nilai yang terdapat tadi tampil sebagai ajaran yang berkarakter lentur, moderat, dan fleksibel.
Dalam pandangan ulama Mesir, Yusuf Al-Qaradawi, umat Islam harusnya mengambil jalan tengah. Pandangan ini membuat umat Islam mudah dalam menjalankan agamanya. Prinsip yang pertama tadi ialah keadilan. Dalam agama Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak, karena dalam ayat Al-Quran telah memperlihatkan ajaran tersebut. Jika tidak melakukan keadilan, maka nilai agama sama dengan tidak ada maknanya. Dengan demikian, keadilan sebagai ajaran agama yang menyentuh langsung hajat hidup banyak orang. Tanpa nilai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi suatu yang bersifat angan-angan. Prinsip kedua ialah keseimbangan atau tawazun. Tawazun berasal dari kata tawaza yatazanu tawazunan, yang berarti seimbang. Tawazun ada dalam dalil akli dan dalil nakli. Prinsip keseimbangan dalam moderasi Islam terwujud dalam berbagai aspek, seperti keseimbangan duniawi maupun ukrawi, materi maupun maknawi, dan lain sebagainya. Dalam moderasi Islam, wahyu dan akal diberikan ruang tersendiri dalam upaya menyeimbangkan dalil akli dan dalil nakli tersebut. Tawazun dalam prinsip moderasi Islam membawa pada perilaku melakukan secukupnya. Tawazun hendaknya dapat diterapkan dengan benar oleh semua umat muslim, karena sikap seimbang membawa seseorang hidup dalam keteraturan. Poin ketiga pada prinsip yaitu toleransi. Toleransi tidak hanya sikap taat terhadap daif tanpa prinsip yang kokoh. Seseorang yang dikatakan muslim haruslah kuat dalam iman dan mulia dengan syariatnya. Dalam agama Islam, toleransi tidak dapat dibenarkan jika dilakukan pada ranah teologis. Peribadatan dilakukan dengan rangkaian, tata ritual, dan tempatnya masing-masing. Agama merupakan keyakinan. Oleh karena itu, ibadah dengan agama lain di satu tempat dengan waktu yang bersamaan akan merusak esensi keyakinan tersebut. Toleransi hanya bisa diterapkan dalam ranah sosial, dan usaha-usaha untuk membangun toleransi dijembatani oleh aspek teologis. Islam menolak untuk mencampurkan dengan akidah dan syariah lainnya. Artinya bahwa Islam menolak untuk mencampurkan akidahnya dengan akidah-akidah dan syariah-syariah lain. Ini bukanlah sebuah hal yang dikatakan sebagai intoleran, namun ranah toleransi adalah menghargai, bukan membenarkan dan juga mengikuti. Selanjutnya, bentuk-bentuk moderasi Islam. Yang pertama ada moderasi dalam akidah. Akidah merupakan keyakinan atau kepercayaan yang di dalamnya memuat tentang sistem kepercayaan dan keimanan seseorang dengan keberadaan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun akidah dipahami dalam 4 istilah penting, yaitu yang pertama akidah ketuhanan, akidah kenabian, kerohanian, dan akidah kegaiban. Menurut Muhammad Shaltut, akidah merupakan sesuatu yang menuntut keimanan yang sudah didakwakan oleh Rasulullah yang dipakai sebagai materi dakwah Rasul. Serta dalam akidah Islam ajaran-ajarannya bersifat moderat yang dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada. Yang kedua adalah moderasi dalam syariah. Syariah merupakan panduan hukum terhadap manusia dengan Tuhan serta manusia dengan sesama dalam hubungan interaksi sosial. Nah, ada 2 bentuk pembinaan syariah sebagai moderasi Islam, yaitu yang pertama tidak menyulitkan. Kemudian bentuk yang kedua yaitu menyedikitkan beban dengan meningkatkan iman dengan memahami eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada moderasi dalam akhlak. Moderasi dalam akhlak ini memiliki tujuan yang baik, di mana moderasi ini ingin umat muslim boleh dapat menjalani interaksi yang baik antara muslim dan yang non-muslim tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada, atau mereka dapat hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. Kemudian yang keempat ada moderasi dalam bidang politik. Dalam moderasi ini tidak ada kebebasan hakiki bagi rakyat dan tidak ada kestabilan dalam masyarakat selain daripada peraturan yang berdasarkan Islamnya yang sudah pasti menyeluruh dalam pengambilan hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai moderatisme Islam dengan pembahasan yang pertama ialah mengenai keanekaragaman aliran, di mana di Indonesia sendiri kita dapat menemukan berbagai aliran dan tradisi Islam. Dan yang menarik ialah aliran-aliran ini cenderung untuk hidup berdampingan dengan relatif damai. Kemudian mayoritas umat muslim di Indonesia saat ini mengikuti aliran Sunni, tetapi mereka juga dapat menghormati dan hidup berdampingan dengan kelompok
minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. Kemudian mengenai toleransi agama yang menjadi bagian integral dari budaya Indonesia. Mayoritas Muslim saat ini mampu untuk menerima keberagaman agama dan berupaya untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain seperti Kristen, Buddha, Hindu maupun agama lainnya. Dan perlu diingat bahwa di Indonesia sendiri terdapat dasar hukum yang melindungi kebebasan beragama. Kemudian Islam Nusantara yang menekankan pemahaman Islam yang moderat, inklusif, dan berakar pada tradisi lokal. Dan penekanan yang kuat yaitu mengenai perdamaian, toleransi, dan kerukunan antar agama serta penghargaan terhadap budaya lokal. Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim memainkan peran dalam pengembangan konsep ini. Kemudian mengenai organisasi Islam moderat, di mana NU dan Muhammadiyah yang kita tahu memiliki jutaan anggota, berkomitmen untuk mempromosikan Islam yang moderat, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang damai. NU sendiri merupakan organisasi Islam terbesar yang mengikuti paham Sunni moderat. Pendidikan dan dakwah, di mana ini memegang peranan penting dalam pengembangan moderatisme Islam, dan sekolah-sekolah Islam tradisional seperti pesantren maupun institusi pendidikan Islam lainnya menjadi tempat di mana nilai-nilai moderat Islam disebarkan. Kemudian dalam masyarakat ada spektrum pemahaman dengan beberapa kelompok atau individu yang mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif atau radikal, dan secara keseluruhan moderatisme Islam tetap menjadi karakteristik dominan dalam praktik Islam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai organisasi moderat Islam NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Yang pertama saya menjelaskan secara NU. Dalam NU, pendekatan yang menekankan pandangan bahwa Islam bersifat universal dan tidak boleh dibatasi atau diberikan label tertentu yang dapat mempersempit maknanya. NU menolak penggunaan istilah Nusantara untuk menggambarkan Islam karena mereka percaya bahwa kata Nusantara dapat menghilangkan esensi dari Islam sebagai agama yang dianggap sempurna. Pandangan ini mungkin muncul sebagai respon terhadap upaya untuk mengkaitkan Islam dengan budaya lokal atau geografis tertentu di Indonesia. Dalam konteks moderasi beragama, pendekatan NU menekankan pentingnya menjaga Islam sebagai agama inklusif, toleran, dan universal. Mereka berusaha untuk mempromosikan pemahaman Islam yang mencakup semua lapisan masyarakat dan memungkinkan kerukunan antar umat beragama. Kemudian saya akan menjelaskan secara Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah sendiri adalah suatu pendekatan yang mendukung beberapa aspek utama yang mencerminkan sikap dan praktik yang seimbang dalam ajaran Islam. Salah satunya yaitu beriman dan beribadah yang mendalam, seimbang, dan luas. Muhammadiyah mendukung pemahaman agama yang mendalam, seimbang, dan luas ini, yang berarti bahwa iman adalah ibadah harus mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, bukan hanya aspek luar tetapi menggali maknanya secara mendalam. Yang kedua adalah akhlak menciptakan ajaran hasanah. Dalam hal ini moderasi beragama mencakup praktik etika melebihi sekedar peniruan tanda fisik maupun sebaliknya, berupaya untuk menciptakan kualitas moral yang tinggi dalam tindakan perilaku sehari-hari. Dan ketiga, moderasi dalam muamalah berarti menjalankan praktik-praktik ekonomi dan sosial yang relevan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa ada keterbelakangan dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Nah, pendekatan moderasi dalam pandangan Muhammadiyah menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan, etika, dan praktik sosial dalam Islam. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa Islam harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan tuntutan masyarakat di berbagai zaman. Moderasi dalam konteks Muhammadiyah membantu menciptakan pemahaman Islam yang mendalam, etis, adaptif terhadap perubahan dalam masyarakat. Kita akan masuk dalam tanggapan kritis kelompok. Moderasi Islam merupakan sebuah pandangan atau sikap yang mencari posisi tengah atau aman dari dua sikap yang bertentangan sehingga tidak ada yang mendominasi. Yang dalam agama Islam mempunyai prinsip-prinsip moderasi seperti keadilan, keseimbangan, dan juga toleransi. Tetapi jika dilihat dalam konteks sekarang, dapat dikatakan bahwa situasinya menjadi terbalik, di mana di Indonesia sering terjadi konflik antara umat beragama.
Yang menjadi pertanyaan kami, apakah di Indonesia sendiri moderasi Islam sudah dijalankan secara baik? Selanjutnya kita akan masuk di dalam bagian kesimpulan. Moderasi Islam merupakan jalan tengah yang diusahakan sebagai penengah antara pikiran dan sikap yang berbeda sudut pandang. Moderasi tentu mengandung nilai dan tidak memihak pada pihak manapun. Moderasi Islam kemudian dipahami sebagai bentuk keseimbangan baik sikap, perilaku, tatanan, dan moralitas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak berlebihan dalam lingkungan agama dan sebagainya. Konsekuensi dari moderasi Islam sebagai agama adalah tidak merugikan unsur atau hakikat-hakikat dari moderasi Islam itu sendiri. Merumuskan konsep moderatisme Islam bergantung pada cara umat Islam mendekati Al-Quran dan juga hadis. Meskipun kompleks secara epistemologis, keduanya adalah landasan etika utama. Umat Islam baik yang cenderung radikal maupun moderat menggunakan Al-Quran dan juga hadis sebagai referensi normatif meskipun interpretasinya bervariasi. Sebagian memandang secara harfiah, sementara aspek lain diterima secara spiritual. Ini memengaruhi tingkat moderatisme Islam. Muhammadiyah dan juga NU telah memberikan contoh moderatisme Islam di Indonesia, namun perlu adanya pembaruan dalam menghadapi tantangan zaman modern dan penting mengembangkan landasan moderatisme yang lebih baik dan otentik. Proyek moderatisme Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai normatif Islam tanpa kehilangan kesopanan dan keaslian dalam identitas keagamaan.